Suara Hati, renungan hari ini, Kamis, 8 Mei 2025. Topik, siapakah Antikristus itu? Jangan lupa saudaraku, untuk membikin renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19, Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dalam Alkitab, sebutan antikristus merujuk pada sosok atau kekuatan yang menentang, mengganti, atau menggantikan Kristus. Istilah ini seringkali diasosiasikan dengan kedatangan akhir zaman dan munculnya orang-orang yang menentang Yesus Kristus dan kebenaran Injil. Antikristus akan muncul di hadapan kita secara individu dan berkembang menjadi sebuah kelompok. Orang-orang itu akan berusaha mempengaruhi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Antikristus, dalam bahasa Yunani koine adalah antikristos, yang berarti lawan Kristus atau yang menentang Kristus. Ini bisa berarti tokoh atau kekuatan yang menentang, mengganti, atau mengambil tempat Kristus di tengah-tengah orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana kita dapat mengenali antikristus itu? Sebagai ciri-ciri antikristus adalah menyatakan diri sebagai Kristus atau menentang kebenaran tentang Yesus sebagai Kristus, menyatakan diri sebagai Allah atau mengklaim kekuasaan tertinggi, melakukan tipu daya, melalui tanda-tanda atau mujizat palsu, dan menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap kebenaran Injil. Tujuan antikristus adalah bertujuan untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari Kristus, dengan cara menentang kebenaran Injil, sehingga menyebabkan banyak orang berbuat dosa. Alkitab sudah mengingatkan kita, bahwa antikristus itu diperkirakan akan muncul menjelang kedatangan Kristus kembali, dan akan memerintah selama masa kesengsaraan besar. Yohanes mengingatkan, bahwa di akhir zaman akan muncul banyak antikristus, yaitu orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan juga menyangkal Bapa. Roh antikristus bekerja untuk menyangkal kebenaran tentang Kristus. Dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 18-23, dituliskan, Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Antikristus adalah istilah yang sering digunakan dalam teologi Kristen untuk merujuk pada tokoh atau kekuatan yang menentang Kristus dan kebenaran Injil.
Ia diperkirakan akan muncul menjelang akhir zaman dan melakukan berbagai tipu daya untuk menyesatkan orang-orang. Kemungkinan antikristus itu akan muncul di antara kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Perhatikan belakangan ini, sudah ada orang mencoba memberi pemahaman tentang keagamaan Kristen dan non-Kristen yang menyebut semua agama adalah sama. Dalam Alkitab juga menyinggung tentang antikristus, yaitu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-10. YNG menggambarkan manusia durhaka yang akan muncul sebelum kedatangan Kristus kembali, yang akan duduk di bait suci Yerusalem, dan menyatakan dirinya sebagai Allah, dan melakukan tipu daya. Demikian juga dalam kitab Wahyu 13 ayat 18, yang menjelaskan dengan binatang dan sering diasosiasikan sebagai antikristus dan memiliki bilangan 666. Saudaraku, mari perkuat iman kita terhadap Kristus, kalau Dia adalah Tuhan Allah yang Esa dan Tritunggal. Pahamilah sekeliling kita dengan bijaksana. Dalam Efesus 4 ayat 3-7 dituliskan kepada kita, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu memohon pertolongan Tuhan agar roh kita tidak bimbang kepada Tuhan Allah. Salam baik selalu, Tuhan Yesus memberkati kita.